أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi serta kepada para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau menjalankan semua kewajiban atas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nurin minallah, di bawah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarju thawaballah, yaitu engkau mengharapkan pahala darinya. Serta takwa dalam artian an tatrukal ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nurin minallah, di bawah bimbingan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takhafu iqaballah, engkau takut atas azab darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara surat yang bagus untuk kita renungkan adalah surat yang sering kita baca dalam salat. Di antara surat yang tersebut adalah surat Al-Ma'un. Surat nomor 107 dalam Al-Quran ini membicarakan tentang celaan bagi orang yang enggan menunaikan hak Allah dan hak sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un." Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan,
itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat ini disebutkan tentang hak Allah, yaitu beriman kepada hari pembalasan. Dengan kata lain, kita tidak boleh mendustakannya. Serta disebutkan pula menjaga sholat dan tidak kriya. Sedangkan hak sesama adalah menyayangi anak yatim, memberi makan kepada orang miskin, dan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Di antara sifat yang melalaikan hak pada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, yaitu mereka yang salat dikala banyak orang yang melihatnya. Namun ketika dia sendirian maka dia enggan melaksanakan salat tersebut. Dalam ayat disebutkan lil musallin, bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka orang-orang yang lalai. Yang dimaksud lalai di sini adalah bisa menyangkup berapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah tidak mengerjakan salat sama sekali, wal'iyadu billah. Pengertian yang kedua adalah lalai dari pengerjaan dari waktu salat tersebut, bahkan salat di waktu yang telah ditetapkan. Pengertian yang ketiga adalah selalu mengerjakan salat di akhir waktu selamanya atau pada umumnya. Pengertian yang keempat adalah tidak memenuhi rukun salat dan syarat salat sebagaimana yang diperintahkan. Pengertian yang kelima adalah tidak khusyuk dan tidak mentadabburi makna kenapa dia salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalai dari salat mencakup pengertian yang telah saya sebutkan tadi. Setiap orang yang memiliki sifat demikian, maka dia dapat dikatakan lalai dari salatnya. Dan apabila pengertian tersebut mencakup pada dirinya, maka dikhawatirkan ia termasuk orang nifak, orang munafik. Dia termasuk dalam nifak amali. Dari sini menunjukkan pentingnya sekali pada setiap muslim untuk menjaga salat. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Asy-Sya'di rahimahullah, salat itu adalah ketaatan dan bentuk qurbah yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau lihat dari sisi dalil antara salat dan puasa, maka salat lebih utama dari puasa. Namun sangat disayangkan sekali banyak umat muslim yang menunda-nunda salatnya, wal'iyadu billah. Lihatlah bahaya orang yang meninggalkan salat sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Siapa yang mengerjakan salat, maka ia akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan sebaliknya bagi siapa saja yang tidak salat, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Dan nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hadis tersebut bahwasannya
Siapa saja yang sibuk dengan hartanya sehingga ia melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun pada yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga dia melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan barang siapa pula yang sibuk dengan kekuasaannya dan melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa pula yang disibukkan dengan perdagangannya sehingga ia melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf. Wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjaga salat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bin amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة فيا حاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر أسلنتنا ومن شر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Al-Bina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.